Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Al-qail fi kitabihil Qur'an, wa laman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Asy-Syura ayat 43. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya fasyakara wa batuliya fasabara wa dzalama fastaghfara wa dzulima faghfara." Thumma sakata faqalu ya Rasulullah ma lahu, qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rawahu Tabrani. Barang siapa yang diberi lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, menzalimi lalu meminta maaf, dan dizalimi lalu memaafkan. Kemudian Nabi terdiam. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa dengannya? Apa yang ia peroleh?" Nabi menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dari siksa kubur dan akhirat dan mendapatkan petunjuk." Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan seorang muslim yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, man u'tiya fasyakara, bersyukur ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur ada 2, syukur wajib dan syukur sunnah. Syukur wajib adalah tidak menggunakan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mata yang sehat, tidak digunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mulut yang sehat, badan yang sehat, tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia maghbut. Orang lain patut menginginkan seperti dia tanpa rasa dengki. Dan barang siapa yang menggunakan keduanya dalam berbuat maksiat pada Allah, maka ia maghbun, yaitu tertipu. Jika seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan menyibukkannya dengan hal-hal yang tidak ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, idza lam tashghal nafsaka bil haqqi shaghalatka bil batil. Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu marilah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk di kehidupan akhirat nanti, yaitu amal-amal kebaikan seperti mengaji, belajar, dan menuntut ilmu dan beribadah lain sebagainya. Sedangkan syukur sunnah adalah dengan mengucapkan alhamdulillah atau dengan melakukan sujud syukur. Sujud syukur disunnahkan ketika seseorang mendapatkan nikmat tertentu, terhindar dari suatu musibah, atau ketika melihat orang lain terkena musibah sedangkan dirinya tidak tertimpa. Sujud syukur disunahkan pada saat seorang memperoleh nikmat tertentu pada waktu tertentu dan tidak disunahkan untuk dilakukan setiap saat untuk kenikmatan yang terus-menerus. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', kenikmatan tertentu pada waktu tertentu ialah seperti saat istri melahirkan dengan selamat, ketika seseorang menuntaskan hafalan Al-Quran, selamat dari kecelakaan, dan hal-hal semacam itu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua adalah wabtuliya fasabara, sabar ketika diuji. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah satu dari 3 jenis sabar. 2 jenis sabar lainnya adalah sabar dalam melakukan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan perkara haram. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menyebabkan seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim rajin dalam melakukan kebaikan lalu terkena musibah, maka sedikit pun musibah itu adalah tidak menjadikan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah meminta maaf ketika menzalimi. Yang terakhir, yang keempat adalah memaafkan ketika dizolimi. Berbuat zalim pada orang lain adalah suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu kita tidak cukup meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hakul adami, hak sesama manusia. Oleh karena itu, selepas Ramadan marilah kita sama-sama meminta maaf dan memaafkan sesama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatihi." Qalu, "Liman ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka wa tasilu man qata'aka." Rawahu Tabrani. 3 hal apabila seorang bersifat dengannya,
maka ia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, engkau memberi orang yang tidak pernah memberimu, memaafkan orang yang menzalimimu, dan menyambung silaturahim dengan kerabat yang memutus silaturahim denganmu. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena sejatinya dosa sesama manusia adalah minta maafnya dengan sesama manusia. Ketika kita mempunyai dosa kepada kerabat kita, saudara kita, sahabat kita, kawan kita, maka nanti di akhirat ketika kita belum minta maaf, di akhirat adalah sahabat atau saudara kita yang kita zalimi adalah meminta keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal kita diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Kawan kita meminta pahala kita, kemudian sahabat kita meminta pahala kita, akhirnya amal perbuatan baik kita semuanya habis diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Namun ada 1, 2, 3 orang yang kita zalimi meminta kehalalannya, meminta keadilannya, namun pahala kita sudah habis, maka orang tersebut menimpakan dosanya kepada kita semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlimatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu 'amalun shalihun ukhidha minhu biqadri madlimatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil 'alaihi." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang lain, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya di dunia ini sebelum datang kehidupan akhirat. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambil darinya sesuai kadar kezalimannya, dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambil keburukan teman yang ia zalimi lalu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat pada siang kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azimin, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat.
اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة